Baik, selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat sore, Pak. Selamat sore Apakah Pak dosen. suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Jelas. Pak. Jelas Pak Oke. dosen. Jelas Pak. Kita mulaikan diskusi kita pada sore hari ini. Saya persilahkan saudara-saudara yang hendak mengajukan pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan. Silakan teman-teman. Apa saja, tidak harus bicara soal materi kita. Saudara mau bicara hal lain asal terkait dengan hukum boleh. Jangan tanya soal pencairan APBN ya, itu urusannya Pak Purbaya tuh, yang bisa jawab. Iya Pak dosen, betul. Apa saja Anda boleh tanya, yang penting soal hukum. Kalau Pak, saya mau bertanya, Pak. Baik, silakan. Pak siapa ini? Dengan Pak Hengki, Pak. Pak Hengki, oke, silakan Pak Hengki. Di mobil ya Pak Hengki ya? Ya, sudah berhenti, Pak, untuk mengikuti kuliah, Pak. Oke, silakan Pak Hengki. Ya, di dalam tadi di dalam tulisan itu kan ada efektivitas mengenai hukum, Pak ya. Di dalamnya kan bisa dilihat bahwa kita kan harus penegakan hukum itu menjadi salah satu kunci ya, Pak ya, gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari efektivitas hukum itu, apakah reformasi Polri yang saat ini sedang dibuat itu merupakan bagian daripada reformasi untuk penegakan hukum, Pak? Dan kemudian kalau memang itu terjadi reformasi, memang harus direformasi penegakan hukumnya, kenapa hanya Polri yang harus dilakukan penegakan hukum? Kenapa yang lain tidak? Bahkan bukan hanya Polri yang sebagai penegak hukum itu, Pak. Itu aja sih, Pak. Baik. Pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Hendri ya. Pak Hengki, Pak. Pak Hengki, sorry. Pak Hengki, Ya. sebelum saya memberikan jawaban atau mengutarakan pendapat saya, ada yang ingin menanggapi dulu? Saya persilahkan. Soal reformasi Polri ini lagi hangat-hangatnya. Jadi saudara-saudara, dalam diskusi hukum itu, sekali lagi saya ingatkan kita semua bahwa tidak ada pendapat yang absolut ya. Karena hukum itu sendiri adalah bagian dari hukum sosial yang selalu berkembang. Tidak seperti hukum eksakta yang dari zaman pertama ditemukan matematika sampai sekarang 1+1 itu pasti 2. Itu eksak ya. Kalau orang hukum itu kalau dia ditanya 1+1 bisa dijawab Bapak maunya saya bikin berapa gitu ya. Nah, itu hukum tuh. Jadi tidak ada jawaban yang absolut ya dalam ilmu hukum tuh. Karena memang 1+1 misalnya suami istri itu kan 1, istri 1, 1+1 mereka bisa jadi 5, bisa jadi 10, tergantung anaknya berapa kan begitu kan. Jadi ada banyak penafsiran-penafsiran dan tidak ada yang haram dalam diskusi, apalagi ini diskusi ilmiah. Apa saja bisa kita diskusikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai reformasi kepolisian, tentunya tidak bisa dipisahkan dari semangat reformasi tahun 98 ya, yang kemudian memisahkan polisi dengan TNI ya. Dulu kan polisi bagian dari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi kemudian di zamannya Ibu Megawati kalau saya nggak salah itu
pisah ya. Kalau kita bicara pengertian reformasi kepolisian secara umum, menurut pendapat saya, ya namanya reformasi adalah upaya untuk memperbaiki kultur, ya. Kultur, budaya, struktur dan kinerja kepolisian agar lebih sesuai dengan apa? Dengan prinsip negara demokrasi dan negara hukum. Karena negara kita adalah negara demokrasi yang berbentuk republik dan juga negara hukum ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama adalah menjadikan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, apa indikator efektivitas reformasi kepolisian? Kalau saya melihat dari catatan yang tersedia untuk bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya, tanpa terkecuali, saya mencatat kurang lebih ada 5 hal yang menjadi tolok ukur atau menjadi barometer dari reformasi kepolisian. Yang pertama, reformasi kelembagaan. Ya, reformasi kelembagaan ini termasuk adanya pembenahan struktur dan organisasi agar lebih efisien dan terbuka. Kemudian pengawasan internal. Ada Propam, Itwasum ya, Irwasum. Dan ada juga eksternal yaitu Kompolnas, Ombudsman, bahkan masyarakat ya, yang akan mengawasi. Kemudian indikator reformasi kepolisian yang kedua adalah kultural. Supaya menggeser paradigma atau budaya dari militeristik ke sipil, sehingga penegakan hukum menjadi lebih humanis, tidak diskriminasi, dan bebas korupsi. Nah, yang berikutnya adalah profesionalisme, yaitu rekrutmen dan promosi berdasarkan merit system, berdasarkan prestasi dan kompetensi. Kemudian pelatihan berbasis HAM dan etika profesi. Kemudian parameter reformasi Polri yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas ya. Penanganan kasus yang terbuka terhadap publik. Kemudian mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Yang kelima adalah kepercayaan publik. Parameter yang kelima adalah kepercayaan publik, di mana survei ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi meningkat, serta penurunan kasus penyalahgunaan wewenang atau kekerasan aparat. Nah, saudara-saudara, kalau melihat 5 parameter yang saya sebutkan tadi, maka wajar bila masih banyak kita temukan kekurangan di sana sini ya. Sehingga kemarin salah satu yang menjadi, meskipun masih kontroversial ya, ada yang bilang itu ada settingan, ada yang bilang ada yang tidak suka dengan polisi, tapi kan kita lihat kerusuhan atau demonstrasi di akhir Agustus kemarin, itu yang paling banyak disasar adalah kepolisian. Polres Metro Jakarta Timur itu porak-poranda tuh, Polres Metro Jakarta Utara hampir. Kemudian ada banyak serangan terhadap kantor polisi di berbagai daerah. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, berarti dari 5 parameter yang saya sebutkan tadi, memang masih banyak hal yang masih kurang dari kepolisian itu sendiri. Ya. Jadi kalau kebetulan saya juga adalah seorang advokat, saya tidak sempat merasakan bagaimana polisi sebelum reformasi. Karena saya menjadi advokat itu tahun 2010, masih seumur jagung ya. Jadi kalau di total tahun 2025 ya kurang lebih 15 tahun lah ya.
masih jauh dari senior-senior yang sudah terlebih dahulu menjadi advokat. Namun yang saya rasakan memang karakter militeristik itu masih terasa, ya. Jadi saya harus sampaikan di perkuliahan ini sebagai pengalaman pribadi dan testimoni pribadi. Nah, saudara bisa punya pengalaman sendiri, tapi ini yang saya cerita adalah pengalaman saya, ya. Polisi masih bersifat intimidatif. Polisi masih menggunakan pengakuan sebagai, banyak kasus polisi lebih menggunakan pengakuan sebagai dasar utama mengungkap satu kejadian. Padahal itu cara yang kuno, ya. Jadi saudara-saudara, pengakuan itu sudah lama ditinggalkan sebagai alat bukti sempurna. Dimulai dengan tahun 1700-an atau 1600-an, saya lupa tahun persisnya, ya. Ketika ada namanya Rolex case di Inggris, ya, di mana ada seseorang yang mengakui bahwa dia membunuh seorang wanita. Tapi kemudian penyelidikan dari detektif menyimpulkan bahwa orang itu bukan pembunuhnya. Kenapa? Karena orang itu tidak mungkin menggunakan jam tangan Rolex yang ada salah satu jarum skondenya lepas. Jadi ada pergulatan, pecah jam tangan Rolex, kemudian itu berantakan, ya. Ada berkas darah di situ dan ditemukan bahwa itu tidak cocok dengan profil si pembunuh. Pembunuh adalah seorang pekerja kasar dan tidak mungkin membeli jam semahal itu. Nah, sehingga kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang lebih intensif, ditemukanlah bahwa pembunuhnya adalah seorang bangsawan, dan bangsawan itu menyuruh seorang bodyguardnya untuk mengaku sebagai pembunuh. Nah, Anda bayangkan kemudian kalau pengakuan hanya dijadikan sebagai alat bukti sempurna di dalam penyidikan, meskipun tidak semua kasus, ya. Tapi Anda coba perhatikan kalau saya lihat. Polisi itu paling cepat mengungkap motif. Benar nggak, saudara-saudara? Jadi kalau ada orang yang meninggal, dibunuh, kemudian ditangkap, polisi langsung bilang motifnya adalah, benar nggak? Saudara merasa nggak? Nah, sudah dari awal jadi. Iya kan, Pak? Jadi kalau polisi menangkap, kemudian langsung ya saudara-saudara, kami sudah menangkap si A dan motifnya adalah bla 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 bla. Saya kadang-kadang merasa ini nggak fair bagi korban, gitu. Karena apa? Karena yang bisa ditanya kan memang pelaku. Korban kan udah nggak bisa ngomong. Dan itu sebenarnya menyakiti korban, menyakiti keluarga korban. Jadi iya, saya taruhlah misalnya dia membunuh wanita open BO karena kurang puas misalnya. Itu orang adalah pendosa. Taruhlah orang yang dia bunuh itu bukan orang benar juga. Tapi kan ketika kita mendengar bahwa iya Pak, karena dia meludahi saya. Padahal belum tentu loh. Sementara orang yang meninggal itu nggak mungkin dibangunin dan ditanya, benar nggak Anda diludahi? Ketika ada seorang pembunuh yang membunuh bosnya, dia bilang karena saya tiap hari dimaki-maki Pak, tiap hari saya ini segala macam gitu. Jangan-jangan itu cuma pembenaran. Dia mau merampok, ketahuan sama bosnya, akhirnya terjadilah pergulatan yang mati bosnya. Polisi bilang iya motifnya adalah, ya motifnya kau dengar dari si pembunuh. Nah maksud saya, salah satu reformasi yang memang sudah dilakukan itu, tidak perlu kau ungkapkan apa motifnya. Kau tangkap saja dia, nanti saksikan saja di pengadilan. Atau Anda bikin statement menurut pengakuan tersangka, ya menurut pengakuan orang ini kan begitu. Terus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Jadi saudara-saudara, itu tadi maksud yang ketiga, profesionalisme. Ya, belum lagi dengan rekrutmen, ya rekrutmen polisi yang ya sudah jadi rahasia umum, nggak ada yang gratis, no free lunch. Nah sehingga kalau pertanyaannya Pak Hengki tadi, kenapa kemudian polisi menjadi sasaran kemarahan masyarakat? Karena memang yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat itu polisi, Pak Hengki. Bukan jaksa, bukan hakim. Kalau kita bicara caturwangsa. Caturwangsa ini kan 4 keluarga penegak hukum. Siapa 4 keluarga penegak hukum ini? Yang pertama hakim. Yang kedua jaksa, yang ketiga polisi, dan yang keempat pengacara.
Ada 4 catur bangsa, 4 keluarga penegak hukum. Tapi di front line itu polisi. Yang nangkep polisi, yang BAP polisi. Yang pertama menzolimi, kalau memang dia mau zolimi itu polisi. Sehingga amarah masyarakat itu membuncah kepada polisi. Apakah, pertanyaan selanjutnya, apakah aparat penegak hukum yang lain suci, murni, bersih? Enggak juga. Enggak juga. Cuman kenapa masyarakat kemudian melontarkan, ya? Kenapa kemudian masyarakat apa namanya, secara to the point, secara terang-terangan bahwa profesionalisme Polri masih jauh dari harapan, ya? Karena itu, jangankan masyarakat awam, kita saja yang orang hukum ini, saya saja yang masih seumur jagung ini sebagai advokat, sering merasakan. Sehingga kalau orang memplesetkan, ya, ini kan banyak plesetan nih, Pak penanya tadi, Pak Hengki, ya, ada plesetan kalau polisi itu kan tribrata, terima bagi rata, ya. Kemudian jaksa injak paksa, ya, jaksa injak paksa. Nah, hakim hubungi aku kalau ingin menang, ya. Itu semua karena masyarakat kesel. Pengacara juga ada, bukan pengangguran banyak acara, pengaturan bagaimanapun caranya lah. Nah, itu pengacara tuh. Atur dulu bro, bagaimanapun caranya lah pengacara. Tapi memang itu ungkapan-ungkapan seperti itu muncul karena apa? Karena masyarakat melihat seperti itu. Dan teman-teman saya juga harus mengakui bahwa kadang-kadang sebagai lawyer ini nggak dipakai nih. Makanya walaupun saya, ya, bukan bermaksud apa-apa, ya, puji Tuhan, kehidupan saya sebagai seorang advokat dan sebagai seorang pengusaha sudah mapan. Saya masih ingin ngajar. Kenapa? Karena di ngajar ini otak saya kepake. Di lawyer nggak kepake. Ini pakai apa? Lobbynya. Yang dipakai ininya. Udahlah. Nggak usah so idealis. Kita bisa idealis di ruang kelas ini. Makanya saya merindukan suasana idealis sehingga saya ngajar gitu. Saya merindukan suasana akademis, makanya saya ngajar. Jadi bayangkan saudara-saudara, ya, ketika kita melihat, ya, ungkapan-ungkapan seperti itu, polisi tribrata, terima bagi rata gitu, ya. Jaksa injak paksa, pengacara pengaturan bagaimanapun caranya. Itu kan tidak muncul begitu saja. KUHP kasih uang habis perkara gitu, ya. Teman-teman yang dari Batak sana pasti pernah dengar Sumut, semua urusan membutuhkan uang tunai gitu, ya. Karena banyak pengacara yang dari Batak begitu, ya. Nah, semua urusan membutuhkan uang tunai. Kenapa? Karena sudah sedemikian rusaknya sistem hukum kita yang tidak berdasarkan konsep itu tadi. Ya, tadi kalau kita bicara profesionalisme, rekrutmen dan promosi berdasarkan merit system. Apa iya merit system? Banyak polisi-polisi yang baik, banyak polisi-polisi yang jujur. Di mana mereka sekarang? Anda jawablah. Saya banyak menemukan teman-teman yang idealis, yang tidak mempan, gitu. Saudara-saudara, kalau Anda jadi lawyer, kalau ada yang bercita-cita jadi lawyer di room ini suatu saat, ya saya kasih tahu Anda aja. Kalau Anda tidak kuat dan tidak punya link, ya siap-siap sering kalah. Minimal NO. Gitu. Ya, saya sudah capek juga sih bayangkan saya baru 15 tahun, ya saudara-saudara, ya. Bayangkan dengan senior-senior saya yang sudah lebih dulu terjun ke dunia yang kacau balau ini gitu. Jadi pertanyaan Pak Hengki tadi memang kenapa polisi menjadi mata panah? Kenapa polisi menjadi sasaran? Kenapa polisi yang selalu disoal? Ya itu. Karena polisi yang ada di front line. Polisi yang berhadapan langsung, polisi yang merupakan penyelidik, polisi yang merupakan penyidik. Jadi saudara-saudara sekalian, tantangan untuk reformasi kepolisian Indonesia, nah, Anda kalau Anda baca berita kan sempat rame tuh, Presiden Prabowo bikin
Komite Reformasi. Komite Reformasi sendiri, Polri bikin juga, Pak. Nah, terus Om Sigit juga bikin. Iya. Nah, ini Soalnya mau Mahfud ikut. MD tuh, Pak. Iya, ini yang mana mau diikut gitu. Yang mana mau diikut. Yang satu yang bikin jenderal, yang bisa mindah-mindahin. Yang satu yang ngatur jenderal. Jadi kalau dulu kan ada yang bilang mahasiswa takut dosen. Dosen takut presiden. Presiden takut mahasiswa. Muter dia. Tapi saudara-saudara, bukan hanya presiden sekali ditakuti, jenderal pun akhirnya ditakuti. Nah, saya tidak tahu apakah tindak lanjutnya komite yang dibikin oleh Polri tetap berjalan atau tidak. Tapi kalau saya melihat dari sudut pandang subordinasi, ini pembangkangan. Ini pembangkangan. Masa bosmu sudah bikin tim, kau bikin lagi tim, maksud kau apa? Itu. Kalau saya direktur di satu perusahaan, saya direktur nih, ya, di perusahaan saya. Kemudian saya bilang, saya mau audit, ya, HRD. Terus HRD bikin tim audit. Menurut Anda bagaimana tuh? Benar kan? Saya bikin tim eksternal audit tuh. Banyak karyawan yang kayaknya nggak beres nih. Ini keuangan banyak bocor. Tim yang saya bikin nggak dipakai. HRD bikin tim sendiri. Wah. Lalu saya nih saudara-saudara ya. Orang Manado bilang kita gantung di pohon mangga kan. Begitu. Ini Prabowo kan orang Manado ini. Ya, sebenarnya dia mesti keluar sedikit Manadonya tuh. Gitu. Nah, tapi ya itulah. Jadi hambatan-hambatan ini saya dapat sedikit catatan ya. Saya nggak usah sebut di grup ini saya dapat catatan dari mana lah. Tapi intinya ada juga teman-teman kita yang sebenarnya polisi yang masih baik ya, berintegritas. Jadi beberapa hal yang menurut mereka menjadi tantangan. Yang pertama budaya kekuasaan dan imunitas dalam tubuh Polri. Anda bayangkan ya, kalau bukan karena tekanan publik sampai sekarang Joshua yang dibunuh sama Verdi Sambo itu tetap tidak akan terungkap. Benar nggak? Iya, Pak. Betul. Direkayasa sedemikian rupa gitu. Bahkan diputar ulang, direkam ulang itunya, CCTV-nya. Ya, beberapa CCTV yang tidak sempat mereka setting dibilang disambar petir. Tiba-tiba hilang gitu. Kemudian adanya budaya KKN yang luar biasa. Ada budaya KKN yang luar biasa, ya. Sehingga ada juga yang bilang, Anda tahu nggak bedanya perdata dengan pidana? Kalau ada dananya, pidana itu katanya. Kalau ada dananya. Kalau cuma data, itu perdata. Peraturan dan data. Itu. Jadi kalau ada dananya, baru bisa pidana. Kalau nggak ada data, kalau cuma ada data, ya perdata. Ya. Kemudian transparansi, ya itu udah kacau lagi. Saudara-saudara sempat pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa setiap oke lah itu yang ditangkap pelaku kejahatan. Oke lah yang ditangkap itu sampah masyarakat. Tapi Anda selalu pernah nggak sih bertanya, masa iya sih semua orang yang ditangkap ditembak kakinya? Pernah nggak Anda baca pelaku kejahatan tidak ditembak kakinya? Nggak ada. Ditembak semua kakinya. Jawabannya melawan. Terus presisi sekali ya. Saya juga kadang-kadang dengan teman-teman sering nembak juga di Senayan itu. Ya, sering di lapangan tembak Senayan atau di lapangan tembak Kopassus sana. Saya sering latihan di sana. Banyak juga teman-teman polisi nggak presisi nembaknya. Tapi herannya kalau penjahat lari pasti kena kakinya gitu. Nah, ditembak itu latihannya sering dia, Pak. Itu dia. Pasti kena presisi di betis sebelah kiri, di betis sebelah kanan, pasti begitu. Dan semua Anda lihat ya, semua karena mencoba melarikan diri atau melawan petugas. Betul, Pak. Saya pernah menangani satu kasus, saya tanya dia, bener nggak kau lawan? Apaan Pak saya lawan?
Saya disuruh berdiri terus ditembak. Jadi Kan ada saudara-saudara, 4 peluru. Lukanya dari belakang. Lukanya mesti dari belakang ya, Pak dosen ya. Itu ya kan lukanya ada masih 4 dari belakang. itu Dan kan ada 4 presisi peluru, sekali. Pak. Ya, presisi sekali gitu. Jadi dia Kan nembaknya 3 pas kali gitu. 3 kali tembakan peringatan tuh Pak biasanya. Nah, dia nembak dulu si tersangkanya baru nembak ke atas 3 kali gitu, Pak. Jadi jadi saudara-saudara ya pertanyaan Pak Presisi Hengki memang ngebidik apa badan ya, kena kaki gitu. Yang dituju itu badannya, yang kena kakinya. Iya betul. Jadi pernah katanya ada mafia dari Itali dimaki-maki sama teman mafianya. Kenapa kau bisa ketangkap di Indonesia? Kau Pak itu dosen. mafia yang sangat licin ya. Di Jepang nggak berhasil ditangkap, di Amerika nggak berhasil ditangkap, di mana-mana nggak berhasil. Begitu kok Indonesia kok bisa ditangkap? Kenapa? Dia bilang, bro, kalau saya lari ke Amerika, dia bilang polisi Amerika nembak kaki bener kena kaki. Polisi Jepang juga begitu. Tapi saya takut di sini bro. Dia bilang tembak kaki kena kepala, mendingan saya berhenti, saya angkat tangan kan. jadi 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 saudara-saudara dengan segala rasa hormat ya, makanya saya bilang juga sebagai lawyer ya, saya juga apa ya, saya sering bilang sama teman-teman, saya sudah malas beracara gitu. Karena apa? Karena udah nggak dipakai ini ya, gitu. Udah nggak dipakai. Jadi betul waktu pertama kali saya apa namanya lulus PKPA, kemudian magang di salah satu kantor advokat yang cukup besar di Jakarta. Advokat senior itu bilang, kau masuk dari pintu itu, tinggalkan semua ilmu sampah yang kau dapat di kampus. Bayangin saudara-saudara, segimana saya nggak sok ya, saya masuk ke law firm itu dengan segala kebanggaan, saya cum laude ya, di PKPA saya juga nilainya memuaskan, saya datang dengan idealisme saya, begitu saya masuk dia langsung bilang tinggalkan seluruh sampah yang kau dapat selama 4 tahun kau kuliah. Ini saya bilang ini abang ini mau ajak berantem apa gimana gitu. Karena dia bilang ilmu yang kau bawa dari luar hanya bisa terpakai 5% di law firm ini. 95% buang di tong sampah di luar situ katanya. Itu kata-kata advokat senior. Tapi begitu saya jalani, iya juga ya. Iya juga ya. Nomor piro, wani piro kalau di politik ya. NPWP. Gitu. Jadi, saudara-saudara, ya kalau kita bicara dalam konteks pengantar ilmu hukum, ya pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia ini ya, bukan pengantar ilmu hukum ya. Pengantar hukum Indonesia, ya saya hanya mengantarkan saudara-saudara saja ya. Maaf, saya tidak bisa sama dengan undang-undang dasar kita. Hanya mengantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan, tidak masuk-masuk kita. Jadi kalau saudara-saudara bertanya kenapa republik ini masih begini, karena undang-undang dasarnya hanya mengantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Gitu hanya ya? Sampai pintu gerbang. Kalau mau masuk atur sendiri, Pak Sormin mau masuk sendiri, Pak Frans atur sendirilah. Ibu Hesti, Pak Henriko, ya saya nggak ikut-ikutan ya, mau masuk sendirilah. Karena saya pun berusaha untuk masuk sendiri gitu ya. Jadi Pak dosen kalau ada tagar kabur aja dulu, nggak salah ya Pak ya? Nggak salah. Saya kalau punya kesempatan lebih baik di luar, saya kabur beneran. Tapi sejauh-jauhnya bangun terbang, kembalinya ke Kubangan juga. Kalau kita semua kabur, terus siapa yang memperbaiki republik ini? Home sweet home, Pak. Iya, home sweet home, nggak apa-apa lah. Hujan Kalau batu, pengacara putih kabur bahaya Pak dosen. Pak dosen. Hujan batu, benjol-benjol kita di negeri sendiri. Tapi izin ya, sholat ya Pak dosen, izin sholat dulu ya. Oke, silakan. Oh ya, Pak kita dosen? break sejenak ya. Boleh nanya sebentar Pak dosen? Dulu, Pak. Hah? Kita break dulu sebentar ya Pak. Ya, kita break sebentar ya. Ya, kita lanjut jam 17 jam 16.15, jam 6 lewat 15. Ya Pak dosen. Ya Pak dosen. Oke Pak. Oke, terima kasih.
Pak Damser. Pak Damser. Mas, Gimana nih urusannya nih? Bang Ilmu Paulus. siap. Bang Randi. Jakarta saya bang. Oh sudah ya, berarti bisa merapat kapan? Bisa. Malam ini istirahat dulu deh. Kayaknya apa? Lagi. Besok ya. Besok hari apa ya? Selasa ya baru ya? Selasa. Nah, Rabu kayaknya. Rabu ada kelasnya itu gak? Apa namanya? KKN ya? KKN ya? Oh, tanggal 30 ya? Maaf ya, kita merapat aja. Ya. Bang Ren. Ya. Ini gimana ini kita belajar ilmunya udah kita pelajarin capek-capek suruh buang juga ke tong sampah ini. Enggak, Pak dosen bilang tuh bener bang. Emang benar, setuju, saya setuju. Emang fakta itu. Cuman masalahnya nggak ngumpulin ilmu yang mau kita buang ke tong sampah, nggak dapat juga legalitasnya nanti. Enggak, Pak dosen tuh mau jadi ini kita tuh bukan apa? Ya dia jujur, itu jujur. Jujur. Itu benar jujur. Kita nggak bisa pungkirin, memang itu pada faktanya kenyataan di lapangan. makanya Pak Sugi, kalau kita ini hanya untuk belajar Pak, bukan untuk praktek Pak kalau kita Pak. Yang penting Jadi hanya untuk belajar saja, ya, tidak Pak untuk Feber. praktek Pak. Yang penting tong sampahnya jangan jauh-jauh itu. Kalau lupa diambil lagi. Pak dokter lagi nih. Itu kasihan itu kaki orang itu Pak dokter. Pak dokter itu yang suka cabut-cabut pelurunya itu. Emang benar, tak bisa dipungkiri itu. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak Sugi, pendapat Pak Sugi nih. Kan kemarin itu kan banyak demo tuh minta undang-undang apa RUU perampasan aset lah. Kalau menurut Pak teman-teman ini gimana itu? Kalau bukan hartaku nggak apa-apa lah. Ya kalau misalkan menurut Pak Sugi lah, penting apa enggak itu? Atau sudah pas belum dengan kondisi sekarang apa tidak itu? Untuk korupsi, Pak. Ya kita lihat kondisi sekarang ya, dengan kondisi SDM sekarang, kondisi politik sekarang, kondisi ekonomi sekarang, kondisi sistem pemerintah sekarang, kayak polisi kayak sekarang nih. Kira-kira perampasan aset itu cocok enggak sekarang ini nih? Tergantung dulu kalau saya Pak Feber. Siapa yang kasih saya duit? Kalau yang kasih saya duit yang punya harta tidak pengen dirampas, saya bela dia. Kalau yang pengen merampas kasih saya duit, saya kebagian, saya bela dia juga. Tergantung siapa yang kasih itu. Membela siapa yang bayar? Iya. Kalau dua-duanya yang bela gimana Pak? Kiri kanan dong, di tengah-tengah. Biarin mereka miskin, saya yang banyak uangnya berarti. Masuk angin dong Pak. Jadi sudah pragmatis ya, nggak ada idealisme lagi udah ya. Jadi kita kuliah pun tak ada gunanya ini berarti ya. Ada Pak, ada untuk belajar ilmu Pak, mendapatkan ilmu Pak. Jadi maksudnya kuliah yang ada materinya nggak terlalu berguna, tapi kuliah yang tadi cerita-cerita malah lebih berguna begitu ya. Lebih berguna pengalaman masing-masing Pak. Kalau ada kesamaan ya. Kalau materi tinggal dibaca saja. Kayak tadi beliau sampaikan bahwa enggak, sebenarnya salah ini. Harusnya kalian ikut satu makul lagi. Kalian juga sama aja. Kita semua ikut semua itu mata kuliahnya pengalaman praktek, ya kan begitu ya? Bukan Pak. Makul 86, kelas 86. Pak sambil nyalain kamera ya Pak, sebagian ya Pak. Saya sambil capture ya Pak. Ya, Bu Sherly. Si kakak cantik ini emang. Bu Sherly, aku izin sembari sholat ya, jadi aku belum bisa off cam dulu. Ya nggak apa-apa, yang bisa on cam aja dulu. Saya sambil capture ya. Terima kasih. Yuk Ibu Sherly. Ngomong-ngomong kita UTS kapan ya? Pak Sormin. Pak Feber. Aku itu sebenarnya pengen telepon Pak Feber loh. Sebenarnya pengen belajar urusan pajak loh. Aku kelihatan nggak Bu Ketua? Pak Damser ya? Iya. Pak Damser ada Ya, di udah slide kelihatan. pertama. Tadi udah buka belum? Tadi udah foto di slide pertama. Tenang aja. Saya ulang ya. 1, 2. Saya ulang ya dari slide pertama lagi ya. Bu, ulang lagi kita foto. 1, 2, 3. Ya. Saya bingung, absen saya baru 1 dibikin. Berapa? Baru 1 absennya. Gimana mau bisa Yang penting
Yang penting udah ada dulu Pak, daripada kosong kan masih Yang bagus. penting foto dulu Bang Damser, yang ganteng itu. Dibilang lagi ilmu itu ditinggalin di pintu, aku jadi pungut pula aku nih. Aduh. Sekarang slide ketiga ya. Apa yang Ya, Bu Shirley. 1, 2, 3. Iya nih kasih nih. Makanya kalau saya sih Le, hanya untuk mendapatkan ilmu Le, bukan untuk dipraktekkan. Iya benar. Udah selesai, yang mau matiin Prakteknya kamera nanti. lagi boleh? Kalau prakteknya mungkin yang lain aja ilmunya gitu. Boleh juga matiin kameranya. Terima kasih. Oke nih Pak ya. Faber. Makasih ya. Ya, Pak Faber, ya. Ya. pertanyaan Bapak tadi menarik juga itu dengan kondisi dan situasi saat ini perampasan aset itu. Nanti malah makin kenyang lah mereka itu. Ya, artinya sebenarnya bagus undang-undang perampasan aset itu bagus, tapi saat ini sangat tidak memungkinkan. Dirampas masuk gudang ya Pak ya? Bukan yang rampas juga, maksudnya dirampas lagi nanti ke dia. Ya, sekarang gini lah Pak Damser. Misalnya Dirampas tapi polisinya nangkap, taunya polisinya juga masalah juga kan. Yang paling ngeri ini, memang benar paling ngeri negeri kita ini. Kami ada dapat satu temuan di Polres, kami laporkan, udahlah damai aja lah kalian katanya. Nah itu makanya Bang Damser, gimana saya makin bilang rusak Bang Damser, kita kalau begitu Kak. Bang Damser, makanya saya bilang ikutlah kelas 1, kelas makul yang belum ada ini, kelas 86. Nanti di sana diatur tata cara bagaimana 86 itu. Jadi maksud Pak dosen kita tadi itu kan jangan sampai yang itulah. Jadi maksudnya itu nanti apa nih alumni Himpunan Tular ini akan merubah itu semua sistem. Mantap. Bukan, Pak dosen itu justru bilang kalau aku tidak salah tangkap ya, maksudnya dunia lawyer ini tidak bisa idealis. Ya harus terubah lah. Nanti nih kalau nggak minggu ini lah, minggu depan mau saya goyang dulu Polres Jakarta Barat. Udah masuk perdata aja kalau nggak mau pidana. Semua harus dipukul lah, harus ada data dulu kita baru kita ngomong dananya Bang. Itu tadi Pak dosen sudah bilang kalau mau ada duitnya ya yang ada dananya, jangan yang datanya kan gitu. Kalau masalah hitung-hitung data nanti Pak Sormin itu bisa. Tinggal kan maksudnya Pak Damser itu perbesar dulu bargainingnya dulu, baru bicara data, baru bicara angka kan gitu banyak. Iya, kayak orang Batak itu kalau mau nikah itu diomongin dulu dana begini dan begitu kan, baru jadi ya. Baru jadi. Sana di mana, siapa ini, apa yang itu kan jelas. Apa coba nih? Ini kalau jadi namanya pidana kan, pidana, piti sama dana, piti sama dana. Iya, pidana. Jadi yang bikin itu kan pengacara-pengacara kepolisian itu sebenarnya. Yang mereka yang hubungin kita, makanya kan saya langsung bentak dia. Apa kapasitas kamu di sini sebagai apa, saya bilang. Saya PH katanya. PH apa kau? Saya bilang kan. Kebetulan orang kita juga, orang Batak kan. Apa PH itu apa PH? Penasihat apa? Udahlah damai lah katanya. Masa mau segitu gampangnya. Jadi kapan mau diperbaikin sistem kalau begitu kan? Nah, dikit-dikit PH yang nemuin kita. Nah, saya bilang kan kalau Polresnya kau suruh datang nemuin saya, baru saya kasih dulu edukasi sama dia, si anak buahnya itu dinasehatin supaya berubah. Bukan masalah, bukan kami nggak butuh uang, saya bilang. Kami sangat butuh uang membayar listrik aja juga, nunggak kami sekarang, saya bilang. Tapi kalau begini caranya Pak, janganlah. Diutus lagi dari Polda. Nemuin kita Kak. Kan tujuannya kan mempercepat proses penyelesaian Pak. Itu dia maksudnya kita kan jangan sampai begitunya lah. Oke lah kita maafkan dia perlakuannya. Tapi harus ada lah istilahnya rasa jerah nantinya. Karena apa data yang mereka keluarkan itu kan memang dibutuhkan oleh suatu instansi untuk hal itu kan, makanya diminta itu kan. Tes tes bebas narkoba tapi nggak dites, keluar hasil negatif kan satu ini juga kan begitu kan, apa kencing nggak dites kapan bisa keluar hasil, ya gimana caranya begitu, apa nggak rusak negara kita ini kan? Justru itu loh Bang Damser, ini gimana ini urusan ini
penegak hukum semua ini Makanya bicara Le, tentang marwah ini. makanya Le, mana yang lebih mahal nih? 1 kali 24 jam atau 1 kali lebih dari 24 jam? Mana yang lebih mahal Le? Udah nggak ngerti aku hitung-hitungan itu. Makanya gunanya reformasi kepolisian itu gunanya kita dengarkan, ya kan? Nah, gimana? Memang begitu, Bang, urusannya. Makanya sudah benar itu kemarin tuh kalau ada Pak Bang Heri di sini tuh. Kita ini cuma kurang satu Makanya makmum. makanya tadi saya tanya tadi, kalau misalnya undang-undang perampasan aset disahkan, kira-kira jadi apa lah itu nanti gitu loh. Itu seru itu kalau kita hubungkan kan. Kalau kita bicara sistem apa segala gitu loh. Nanti kalau takutnya ada penyalahgunaan wewenang gimana? Kan itu kerugian. Iya, artinya semakin kemungkinan. Tapi kalau menurut saya sih, kalau kita berjiwa optimis lah ya, kita harus yakin memang mungkin satu dalam periode tertentu dia akan menjadi kacau. Artinya biarlah dia kacau dulu baru bentuk dari awal lagi gitu loh. Karena kalau nggak dicoba begitu memang pasti berantakan mungkin setahun 2 tahun ya. Karena yang menangkap juga bermasalah kan, masalahnya kan saling bermasalah gitu. Bang Faber, tapi begini masalah, memang enak kita ngomong nggak apa-apa lah jadi kacau dulu. Cuman yang jadi kacau itu yang korbannya itu yang dirampas, yang nggak seharusnya dirampas, yang nangis nanti. Nah, yang penting kan pada kontrolnya harus benar Pak Faber. Ya enggak? Kan kalau dalam perampasan aset diberlakukan, tetapi kontrolnya siapa? Nah, itu kontrolnya harus benar. Kalau enggak ya wassalamualaikum dah. Nggak mungkin ada yang sanggup kontrol itu. Siapa yang bisa sanggup kontrol? Makanya tadi saya bilang tadi, mending kita belajar aja, dapat ilmu saja. Kalau ilmu prakteknya kan beda. Kita belajar aja dulu gitu loh. makanya kalau tanya itu jawabannya, minta jawabannya bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya gitu. Jangan teorinya aja gitu. Karena prakteknya jauh sekali itu daripada teori itu. Benar kalau misalnya semua ilmunya dibuang di tong sampah itu. Nggak sesuai teori itu. Makanya kan kalau dalam hal berhubungan dengan kalau sepanjang misalnya masih fraudnya masih tinggi, udahlah, saya pendapat dengan Pak dosen tadi gitu loh. Karena hampir di semua sektor ya, mungkin caranya yang beda-beda ya. Kalau di perpajakan mungkin beda lagi caranya. Iya. Kalau perpajakan mah ya tergantung bagaimana sistemnya itu loh. Pada intinya sih Pak Sugi, iya. Jangan lupa dengan karakter itu. Jangan hanya ilmu karakter kan dipelajari itu, integritas itu. Jangan lupa itu pada intinya Pak. Masalahnya kalau cuma lupa di itu, imputan kalau tuh lupa lari itu belajar pasti kita integritas. buang ilmu itu ke tong sampah. Pak Sormin. Jangan sampai lupa Pak Sormin. Pak. Supaya tetap mempunyai integritas. Bapak dari perpajakan Pak Sormin, Pak. Kurang lebih seperti itulah Pak. Oh, dari mana Pak Sormin? Saya di IKPI Jakarta Barat Pak. Oh, ya. Kalau saya bukan pajak Pak, tapi temennya. Tapi dulu sekarang. Apa itu? Pak Faber, yang susah itu menghilangkan budaya yang sudah berakar itu. Susahnya di situ. Kan sudah budaya itu kan. Budaya bagi-bagi gitu. Makanya budaya yang sudah terbiasa, sama itu kayak gini Pak Pengki. Biasa lewat nyebrang jalan, udah jelas itu dilarang nyebrang. Karena sekali 2 kali udah biasa kan. Sehingga Pak biasa juga lewat sini. Menurut saya yang paling gampang ini penegasan. Ya memang penegasan, betul. Coba lihat yang jualan-jualan di trotoar itu. Udah lama dia diam di situ. Ketika dia diangkut, dia yang lebih galak. Aku udah lama di sini, padahal dia nggak punya. Begini saya tanya sama kawan-kawan, apa fungsinya penegasan kalau misalnya yang pedagangnya tidak makan anak istrinya? Apa fungsinya penegasan kalau yang minta sawerannya kagak dapat, gajinya kurang, anak istrinya juga nggak makan, sekolahnya tidak terbayar? Itu fungsi penegasan. Nah, luas ini kita bicaranya ini. Iya Berarti kalau bicara penegasan nanti bicara lagi masalah pengawasan, Pak. Karena penegasan ini juga kadang-kadang penegasan di depan TV dia tegas, di belakang TV dia beda lagi kan gitu. Takut sama istrinya, takut dia kan. Makanya. Aduh, itu panjang Pak, itu benar-benar, makanya gimana? Jadi kalau di pajak ada yang lucu sekarang nih. Undang-undang terbaru sekarang nih memunculkan namanya deposito pajak. Kalau kita bicara undang-undang, nggak ada dasar hukumnya. Cuma teman-teman mungkin masih menunggu, tunggu aja ribut dulu gitu loh. Itu
Basicnya nggak ada itu. Bahkan di SPT-nya pun nggak ada itu. Di undang-undang bertolak belakang ke atas dia. Pajak aja dikasih deposit ya. Udah keluar apa Pak Sormin? Udah keluar apa baru mau? Udah keluar itunya. Nomor berapa? Wah, ini perlu dilihat ini. Udah keluar peraturannya, udah dipraktekkan. Makanya sekarang ini lagi ribut kan. Karena apa? Karena dalam undang-undang kalau kelebihan itu haknya WP. Itu murni haknya WP. Mau diapain WP itu haknya WP itu. Pokoknya kalau terlambat petugas pajak, balikannya minta bunga 2% kan. Ya, Tapi apa katanya dia? Dibuat dulu deposit, takutnya kalau ada kurang nanti tinggal motong dari sana. Pintar-pintarnya orang pajak gitu kan. Jadi pengembaliannya nggak dilakukan gitu. Pengembaliannya ditahan-tahan. Karena kalau di undang-undang itu kan cuma 2 Pak. Kalau misalnya di kelebihan, direstitusi atau dikompensasi kan. Ya. Cuma 2 itu. Dan itu jelas di undang-undang itu gitu loh. Muncul ini PMK yang mengatakan sorry Pak Sormin. Ya. Ya Pak. Itu masukan itu Pak kepada pajak itu Jakarta Barat itu. Jakarta Barat itu wilayah Kalideres itu aduh amburadul itu. Selalu datang ke kantor saya. Selalu datang. Kalau dia datang ke sana Pak berarti kurang banyak dia berkenalan sama Bapak. Itu pun berkenalan. Waduh, si Pak Sormin ini ahli pajak ini Kelebihan bayar itu Pak Sormin, tapi untuk ngurus kelebihan bayarnya setengah mati kita ngurusnya Pak. Padahal kalau kita telah bayar pajak, waduh dikejar-kejar kita Pak sampai datang-datang ke kantor. Itu tolong Makanya itu Pak Sormin itu pajak itu makanya juga apa yang amburadul disampaikan oleh ya Pak Sormin apa ya. yang disampaikan Pak Damsar tadi di Polres Amburadul tadi. itu pajak itu, aduh. Itu makanya tadi apa yang disampaikan Pak Damsar tadi di Polres, saya pikir sih beda-beda tipis aja di tempat lain gitu loh. Nah, itu nggak damai aja itu Pak. Jadi tapi Pak Sormin jangan ditutup lagi. Ya. Pak Sormin, tapi udah baik pajak kemarin Pak Sormin. Saya kemarin ngurus ini ya Pak, Cortex dilayani dengan baik Pak Sormin. Ya itu baik kalau begitu misalnya mencapai sedikit baik, tiba-tiba tambahin lagi nanti kan, begitu bulan 8 tambahin di KPP nih. Udah KPP juga kan target kan. Ya udah Iya. sebar deh mancing, pasang pancingan banyak-banyak nih. Dikunjungi lah Pak Frans kan ke rumahnya kan. Nah, itu benar itu Jam Pak Sormin 5 pagi. gitu. Kalau WP kalau untuk Cortex itu udah benar. Iya, Cortex itu juga ya pandangan berbeda dah gitu loh. Ya pasti ya saya pikir sih 11-11 tergantung sikon aja sikon. Pak Sormin dengan Pak Riyadi kenal Pak Sormin? Kalau di kita memang kalau bicara hukum pajak kita lebih senang kalau sudah mulai keberatan dan banding. Kalau masih di bawah mah ya kalau bisa kita selesaikan di bawah gitu loh. Tapi biasanya keberatan pasti ditolak, pasti larinya ke banding Pak Sormin. Sama dengan biaya juga itu. Kalau udah banding sekarang diwajibkan. Nah kalau banding kalau kalah di JP dia naik ke PK sekarang. Kemana Pak Sormin? Ya. Kalau banding sekarang pajak biaya cukai kan nggak boleh PK Pak Sormin. SEMA nomor 2 tahun 24. Betul. Pak Sormin Jakarta Barat di mana Pak? Ya ada di Jakarta Barat Pak. Aku ada di kalau Pak Sormin. Kalideres saya. Di mana Kalideresnya Pak Sormin? Aku di Green Lake ini. Green Lake. Iya. Kopi darat Pak. Kalau di Puri ya. Nah, Pak Sormin di Jakarta Barat di KPP mana Pak? Jakarta Barat. Ini nih yang dekat dekat Semanan Kalideres situ. apa Cengkareng? Enggak, Semanan yang di Kalideres itu yang Semanan tuh. Ya. Potensinya turun waktu. Oh ya itu Kalideres ya Pak ya, Kalideres ya. Bapak di kantor pajaknya. Kan kalau wilayah Kalideres kan masuk ke sana. Kalau daerah Cengkareng itu kan daerah Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, daerah Kapuk ke sana semua itu. Nah, Pak Faber posisinya di mana? Saya samperin nih. Saya pengen main ke tempatnya Faber, mau telepon nggak bisa-bisa nih. Enggak, Bapak di KPP-nya kantor apa di pajaknya apa di mananya? Di KPP-nya. Saya konsultan Pak, bukan di KPP-nya Pak. Oh, saya kira di KPP. Konsultan pajak. Kalau mau memperbaiki pajaknya datang aja sama Pak Sormin. Ya, Oh, siap Pak Sormin. Itu dia mau bayar kelebihan pajak Pak Sormin.
Oh, Ya, cocok. Ya, selamat sore. Besok nanti di breakdown sama Pak Sormin laporannya. Ya, break dulu laporan pajak. Nanti habis ini baru bayar. Ya. Pak Sormin. Ya. Ini ikut Esa karena nanti pengadilan pajak gabung dengan MA ya, Pak Sormin ya. Harus jaga-jaga Esa-nya ya. Harus di bawah Mahkamah Agung ya. Ya, Betul, dan udah betul. ada kan, cuman pelaksananya aja masih tarik Ya. ulur. Ibaratnya kue lagi nih Pak, kue ini sekarang nih tarik ulur nih. Sana minta kue sana, kue sini. Siapa yang paling kuat aja menariknya. Ya, cuma kan Betul. kalau pajak kita dipakai untuk membiayai WUS kan kita agak gimana juga ya, gimana gitu ya. Iya, ya kalau saya sih melihatnya sih, kalau kita udah bicara masuk ke dalam apa ya, penyusunan peraturan lah ya, ya pada prinsipnya ya siapa yang lebih kuat menarik aja. Jadi kalau kita hubungkan itu nanti akan berdampak kepada yang tadi itu 8686 itu semua itu loh. Kita lanjut. Pak dosen mau nanya boleh? Silakan. Iya, Pak Surendra, Pak dosen. Silakan. Ya. Pak dosen, ini kan perkembangan hukum di zaman reformasi ini kan ada hukum dibangun berdasarkan HAM, hukum dibangun harus konstitusi, kemudian hukum dibangun sejajar dengan politik. Nah ini yang saya masih kurang paham, Pak dosen. Maksudnya dibangun sejajar dengan politik ini bagaimana? Karena kita tahu kan, kalau hierarkis hukum itu ya dari Undang-Undang Dasar sampai ke bawah itu kan memang nggak berpengaruh dengan politik. Dibangun dengan sejajar dengan politik maksudnya apa, Pak dosen? Itu aja. Ya, jadi maksudnya adalah suka atau tidak, hukum itu adalah produk politik. Jadi undang-undang dibuat oleh DPR, DPR dipilih oleh rakyat, peraturan daerah dibuat oleh DPRD. Jadi DPR adalah sebagai lembaga legislatif yang salah satunya memiliki tugas sebagai pembentuk undang-undang. Undang-undang, ya. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, pernah ada suatu saat di ruangan dosen pembicaraan antara dosen antar dosen ya. Jadi dosen yang senior menasihati para dosen yang junior. Dosen itu bilang begini, kita harus mencintai dan menyayangi mahasiswa-mahasiswa yang bernilai A, karena suatu saat mereka akan jadi seperti kita, jadi dosen gitu. Kemudian kita harus menghormati dan menghargai mahasiswa-mahasiswa yang bernilai B, karena suatu saat mereka akan ada di birokrat, mereka akan jadi pengusaha, ya. Biar kita dekat dengan mereka, jadi kita hormati dan hargai mereka. Tapi kita harus lebih takut kepada mahasiswa-mahasiswa yang bernilai C dan bernilai D. Karena mereka akan jadi politisi dan mereka akan menentukan arah dari republik ini, katanya. Jadi kualitas dari ya kan tidak mungkin buah mangga menghasilkan kedondong gitu ya. Buah jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau melihat dari itu, maka tidak bisa disangkali ya, tidak bisa disangkali bahwa bagaimanapun juga, suka atau tidak, nasib undang-undang di negara ini, nasib peraturan yang ada di negara ini bergantung kepada legislatif. Ya, oleh karena itu kalau kita bicara soal keselarasan antara politik dan hukum, ya selarasnya dalam arti kita berharap
Hukum yang diciptakan oleh para anggota dewan itu adalah hukum yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Memang ada satu lembaga yang disebut sebagai negatif legislator atau lembaga yang bisa menciptakan norma hukum, tapi bukan menciptakan dalam arti meng-create ya, tapi bisa menghilangkan, bisa memperbaiki, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena dia sering juga disebut sebagai negatif legislator. Ya, kalau DPR kan positif legislator, artinya mereka berwenang ya. Ini contoh kasus sekarang ini yang lagi sengit diperdebatkan adalah MK memutuskan bahwa pemilu itu dibagi dalam 2 rezim pemilihan, yaitu pemilu pusat dan pemilu daerah. Jadi 2029 itu ada pemilu pusat. Pemilu pusat itu memilih DPD, DPR, dan presiden. Sementara pemilu daerah adalah memilih gubernur, wali kota, bupati, serta DPRD tingkat 2 dan tingkat 1. Nah, ini kan norma baru yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga sering kata-kata sekarang dari teman-teman di DPR bahwa ini 520 orang ini kalah sama 9 orang. Ya. Kalah sama 9 orang. Yang lebih keren lagi, negara DPR itu bisa kalah sama sang paman ya, sehingga Mahkamah Konstitusi sempat berganti nama menjadi Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga. Zamannya Bapak Gibran ya. Jadi waktu itu pasal yang diuji adalah untuk menjadi presiden dan wakil presiden minimum usianya 40 tahun. Nah, sama Om Anwar dibilang oke, minimal 40 tahun tetap, dengan pengecualian kalau seseorang sudah pernah menjadi kepala daerah itu sudah boleh. Nah, jadi kan ini terbit norma yang baru kan sebenarnya. Terbit norma baru, mestinya pada saat itu putusan MK harus ditindaklanjuti dengan undang-undang. Tapi karena putusan MK final dan mengikat, maka tiba-tiba Om Gibran menjadi wakil presiden kita sekarang di usia yang belum 40 tahun. Nah, yang mengherankan masyarakat adalah kalau keputusan yang menguntungkan untuk para politisi dan oligar, maka itu menjadi sah-sah saja. Tapi kemudian ketika keputusan yang kira-kira merugikan mereka, maka menurut Sahroni menjadi orang tolol sedunia. Jadi ya begitulah saudara-saudara ya. Jadi saya juga tidak kaget ya. Saya tidak tahu itu hoax atau tidak. Sempat beredar nilainya Om Sahroni pada saat rumahnya digeruduk ya. Saya masih simpan itu fotonya. Saya ambil dari medsos ya. Saya ketawa-ketawa. Saya sebenarnya apa betul inilah wajah dari parlemen kita ya. Ini nih nilainya Om Sahroni nih. Agama 7, PMP 6, PSPB 6, pendidikan jasmani 6. Apalagi ini? Bahasa Inggris 6, matematika 6. 6 semua. Cuma 2 7-nya. Agama dan pendidikan tidak terlihat jelas ini. 7. Ada 2 7-nya beliau ya. Itu. Ini dikeluarkan tanggal 7 Juni 1986 apa 87 nih. Itu ijazah SMA atau SMP Pak dosen? SMP. SMP ya. Ahmad Sahroni, nomor induk 3354. Ya saya, saudara-saudara banyak. Dan kemarin kan Pak Sahroni itu kan berhasil. Sekarang dokter Pak. Sudah dokter. Berhasil mempertahankan disertasinya di Universitas Borobudur. Borobudur. Ya, Borobudur. Nah, mudah-mudahan beliau menjadi seorang akademisi yang betul-betul bermanfaat ya
Jadi ya itulah saudara-saudara, kalau Anda menanyakan kepada saya. Baru dilantik ya Pak, baru itu wisuda. Pak, nanya Pak, boleh Pak, nanya Pak. Silakan. Jeffrey Pak, ini kembali Jeffrey, silakan Pak Jeffrey. ke mata kuliah kemarin kita yang hierarki hukum di Indonesia Pak. Kalau Ya, sudah ya. dijelaskan hierarki hukum tertinggi kan Undang-Undang Dasar Pak. Cuman yang saya lihat kenapa hierarki hukum itu diaturnya di undang-undang, sementara yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Artinya kayak anak ngatur bapaknya gitu istilah. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Oh, sebenarnya bukan anak ngatur bapaknya, itu hanya menjelaskan bahwa hierarki perundang-undangan seperti itu loh. Ya. Dan di undang-undang itu pun kan mengakui bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah sumber dari segala sumber hukum, Grundnorm. Nah, jadi itu hanya Oh. menjelaskan saja bahwa tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah seperti ini. Jadi Iya Pak, ya, tapi kan diaturnya dia gini Pak. Kenapa dia tidak diaturnya di Undang-Undang nggak Dasar? mungkin juga kan diatur di Undang-Undang Dasar susunan. Bahwa dia adalah Susunan hukum itu sangat tertinggi gitu Pak. Bahwa Undang-Undang Dasar hukum tertinggi itu nggak ada disebutkan nggak Pak di Undang-Undang Dasarnya sendiri. Bahwa ini adalah hukum tertinggi yang menjadi acuan. Itu memang tidak perlu disebutkan karena tanpa kita sebutkan pun konstitusi suatu negara itu adalah hukum tertinggi. Itu sama aja dengan Presiden Prabowo tidak perlu menyebutkan saya presiden loh. Satu Indonesia udah tahu dia presiden. Gitu kan. Jadi nggak perlu dia bilang saya presiden gitu. Tapi kalau di Undang-Undang Dasar ya semua tahu bahwa konstitusi di semua negara adalah Grundnorm atau sumber dari segala sumber hukum. Jadi tata urutan perundang-undangan itu hanya menjelaskan saja mengenai hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi itu aja sih tujuannya, bukan untuk menafikan atau untuk menjelaskan secara rinci. Bahkan menurut saya sih memang Undang-Undang Dasar kita pun sudah terlalu menurut saya ya, pandangan subjektif saya sudah terlalu teknis ya. Jadi ada 4 amandemen itu ya, contoh mengenai HAM. Menurut saya saudara-saudara, HAM itu nggak perlu diatur di Undang-Undang Dasar. HAM itu diatur saja di undang-undang. Ya, karena yang mengatur HAM pun di Indonesia setingkat kementerian. HAM yang mengatur HAM di Indonesia itu bukan MPR. Ya. Jadi ya menurut saya semestinya hak asasi manusia itu tidak perlu dirinci di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi Anda bayangkan kalau semua hal-hal teknis dijelasin di Undang-Undang Dasar, akan ada ribuan pasal tuh di Undang-Undang Dasar. Gitu. Jadi saya melihatnya tidak seperti itu, bahwa itu hanya menjelaskan mengenai hierarki perundang-undangan saja. Izin Bapak, boleh tanya Pak? Ya, silakan. Pak dosen kan tadi menyebut bahwa Undang-Undang Dasar adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya kan? Padahal kalau saya belajar atau kita belajar sejak SMP itu kan Pancasila lah yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Yang satu Stat Fundamental Norm, yang satu Grundnorm. Nah itu menurut Bapak gimana Pak? Yang benar itu dalam kenapa Pancasila nggak selalu disebut juga dalam pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan hukum? Mohon pencerahan Bapak. Terima kasih Pak. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar nggak Pak? Baca dong. Di pembukaan Undang-Undang Dasar ada Pancasila kan? Di situ kan ada Pancasilanya. Ada sila 1 sampai sila 5, tapi tidak ada kata Pancasila. Di pembukaan Pak. Ya, pembukaan alinea keempat itu ada ketuhanan dan seterusnya sampai keadilan sosial. Ada. Ada kan? Berarti Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah dui tunggal, dua hal yang tidak terpisahkan. Gitu. Dan kenapa tidak perlu disebutkan dalam putusan hukum? Putusan hukum itu kalau putusan pidana terlalu general tinggi. Ya membahas terlalu tinggi ya, Pak. Iya. Terlalu tinggi ya, Pak. Sudah terlalu filosofis. Sudah terlalu filosofis sehingga cukup saja dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sudah di situ dia. Bukan berarti kita menuhankan atau memposisikan Undang-Undang Dasar dan Pancasila setara dengan Tuhan, tidak. Tapi Grundnorm atau Stat Fundamental Norm itu disebutkan secara konkret di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Sehingga Undang-Undang Dasar Pancasila adalah lambang negara, yang mana lambang negara itu dirumuskan atau menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak heran di pembukaan Undang-Undang Dasar tersebutlah Pancasila itu sendiri. Begitu dia. Oke, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Izin Pak, boleh nanya dari Iya, cewek Pak. nih. Iya, cewek dulu nih. Iya. Cewek Dari dulu. tadi. Ini Silakan. mengganggu pikiran saya sih kasus si Nikita Mirzani ini, Pak. Emang bisa Pak dihukum Indonesia pasalnya berubah gitu Pak di tengah-tengah gitu Pak? Bagaimana coba dulu? Bagaimana? Saya tidak ikutin kasusnya soalnya. Bagaimana? Bagaimana Iya, kasusnya? jadi dia itu kan perubahan dakwaan dari kasusnya itu 368 KUHP mengenai pemerasan berubah menjadi 369 ayat 1 KUHP. Jadinya kan ancamannya 11 tahun penjara itu, Pak. Padahal dari awal kan udah pasal 368. Apakah di hukum Indonesia bisa begitu, Pak, berubah-berubah gitu? Terus jawabannya terima kasih, bisa. Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Jawabannya bisa. Kalau Anda bicara soal hukum pidana ya. Karena begini, dalam hukum pidana kita perlu dan kita lihat bahwa susunannya itu pertama kali dakwaan. Ketika seseorang atau seorang terdakwa dibawa ke depan meja hijau, ya, jaksa itu mengeluarkan versinya dia. Oke? Versinya dia. Jaksa mengeluarkan versinya dia dari hasil apa? Dari hasil investigasi, dari hasil BAP, dari hasil pendalaman, dari hasil dan macam-macam lah. Jadi jaksa itu mengeluarkan dulu pandangan subjektif dia bahwa si A atau Nikita Mirzani, misalnya kalau Anda tadi bertanya soal Nikita Mirzani, menurut saya, kalau saya jaksa, saya dakwa melanggar pasal ini. Nah, sesudah itu ada jawab menjawab, ya, ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan bukti. Nah, sehingga bisa saja ada fakta baru yang ditemukan di dalam pemeriksaan bukti. Ini saya bicara normatif ya, saya tidak mau membela siapapun. Tapi Ya, kan Pak. intinya adalah apakah dakwaan bisa berbeda dengan tuntutan? Jawabannya bisa. Ya, namun hal ini sangat jarang terjadi. Inkonsistensi jaksa sangat jarang terjadi. Tapi apakah pernah terjadi? Pernah, sering ya. Dalam beberapa kasus tipikor yang saya tangani, sering jaksa itu mengubah tuntutannya, bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Begitu dia dengar saksi, dia dengar pledoi dari kami sebagai advokat, begitu dia dengar pledoi dari terdakwa, begitu dia dengar saksi, begitu diperiksa bukti, oh ternyata enggak seperti yang saya duga. Dia bisa mengurangi atau bahkan bisa menambah. Begitu. Jadi itu sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP, ya, di mana tuntutan atau rekuisitor adalah kesimpulan atas permintaan hukum dari jaksa setelah seluruh proses persidangan selesai. Ya, itu pasal 143 ayat 2 KUHP dan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP. Nah, kita belum tahu apakah di KUHP yang baru itu pindah pasal atau gimana. Yang jelas saya sudah kirim di grup ini kalau saya nggak salah minggu lalu draft KUHP. Sampai sekarang KUHP belum disahkan. Padahal KUHP sudah akan berjalan 1 Januari 2026, bentar lagi. Sementara mobilnya yang akan membawa KUHP itu belum juga disahkan. Tapi kalau pertanyaan Ibu, apakah bisa berubah? Bisa. Jadi itu bukan permainan pasal ya Bu, bukan. Itu mekanisme hukum yang bisa terjadi. Bahwa kemudian di Nikita Mirzani dia dari ringan didakwa menjadi berat, yaitu hak prerogatif jaksa. Nah, begitu dia. Sama dengan kita nggak bisa mempertanyakan kenapa Thomas Lembong dan Hasto dapat abolisi, sementara Nadiem Makarim tidak dapat. Ya, benar nggak, saudara-saudara? Ya kan? Iya, Pak. Kalau mau objektif, Nadiem mestinya dapat juga dong. Karena menurut Om Hotman ya, saya juga nggak tahu benar apa enggak. Menurut Om Hotman, Nadiem tidak menikmati
uang korupsi dan tidak memperkaya. Ya jadi apa dong? Terus yang diperkaya siapa? Kerugian negaranya di mana kan begitu? Yang Nadiem kan belum diputus, Pak. Hah? Yang Nadiem kan belum diputus pengadilan, Pak. Jadi di mana abolisi? Peradilannya maksudnya itu. Soal abolisinya. Abolisi bukannya setelah ada putusan, Pak? Atau bisa dalam proses? Bisa dalam proses. Proses pengadilan boleh, Pak, diabolisi? Bisa. Jadi saudara-saudara, abolisi itu kan rekonsiliasi terhadap suatu proses hukum berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2010. Iya kan? Jadi sebelum perkara diputus pengadilan bisa. Si Hasto belum diputus loh. Sudah diputus ya Hasto ya? Sudah, Pak. Belum loh. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, tapi yang jelas Sudah polisi diputus, bisa Pak. sebelum. Hah? Yang abolisi Thomas Lembong. Abolisi. Sudah juga, Pak. Sudah, Pak. Sudah putus, Pak. Dua-duanya, Pak. Sudah putus, Pak. Thomas Lembong sama si Hasto sudah diputus, Thomas. Thomas Sudah, Pak. Sudah, Pak. Putus. Sudah 6 tahun, Pak. Belum putus. Belum putus Thomas, belum putus. Belum. Coba Anda baca pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Di dalamnya juga abolisi di Nomor 5 tahun 2010 menjelaskan bahwa abolisi termasuk hak prerogatif presiden, di mana waktu pemberian bisa sebelum atau sesudah perkara diputus pengadilan. Jadi bisa. Begitu. Itu undang-undang pasal berapa tadi, Pak ya? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002. Diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Gitu. Jadi kalau bicara soal kenapa nih kita Mirzani diberikan tuntutan lebih berat daripada dakwaan, ya itu hak prerogatif jaksa. Tapi apakah itu melukai rasa keadilan atau tidak, ya saya nggak bisa komen ya, karena saya nggak tahu jelas posisinya seperti apa. Saya tidak ngikutin. Oke, ada lagi? Kita Kasih, sudah Pak. selesai. Mantap, Pak, pencerahannya. Pak dosen, komen dikit Pak dosen. Izin Pak bertanya Pak. Silakan. Terakhir ya. Ini kan di bab 4 Pak. Bab 4. Ya. Klarifikasi hukum dan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia. A. Klarifikasi atau golongan hukum. Penggolongan hukum ada 5, yaitu sifatnya, isi atau materinya, bentuknya, waktu dan tempat berlakunya. Yang pertama Pak, sifatnya hukum memaksa. Hukum memaksa imperatif adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai pemaksaan mutlak. Seperti apa sih Pak? Tolong dijelaskan secara rinci Pak dosen ini. Izin Pak. Oke, ini sinyalnya hilang, Pak. salah satu ciri dari hukum itu sendiri. Jadi saudara-saudara, ya, pengertian imperatif dalam hukum, ya, kalau saudara dipatuhi, sehingga hukum bersifat imperatif atau ius cogen. Jadi hukum aturan tidak boleh disimpang oleh siapapun. Jadi equality before the law, yaitu adalah salah satu sifat hukum, di mana hukum itu adalah aturan yang harus dipatuhi, tidak boleh diubah tanpa perubahan norma itu sendiri. Tujuan dari sifat imperatif hukum itu adalah 3. Yang pertama, menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Jadi kalau hukum tidak bersifat imperatif, maka hukum akan kekurangan atau bahkan tidak memiliki daya paksa, ya, memberikan efek jera. Ya. Kemudian yang kedua, melindungi kepentingan masyarakat, dan kemudian yang 3, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Itu sebabnya hukum harus bersifat imperatif bagi salah satu sifat hukum. Oke, saudara-saudara. Oke, Bapak. Sorry, kita nggak bisa lanjut karena saya juga ada kuliah sesudah ini.
Terima kasih Bapak. Pak, makasih Terima Pak. kasih Pak dosen. Makasih banyak Penjelasan. Pak Terima kasih Sen. banyak Pak. Terima kasih Pak dosen, malam Pak Masih dosen. kuliah Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Bu Shirley, minggu depan Terima masih kasih kuliah Pak berarti ya? dosen. Kita nggak ada UTS-nya kapan ya Bu Shirley ya? Bu Shirley. Oh ya UTS ya, minggu depan ya? Iya, absennya Bang gimana? Cherly HP laptopnya tiba-tiba mati. Itu Oh. ada di grup. Baik, baik. Kak, maksudnya mau tanya besok itu kan berarti masih ada kuliah lagi nggak minggu depan tuh atau udah langsung UTS? Ya udah pertemuan ke-6 ini kan? Biasanya sih di Adlink sekarang ketujuh. ada jadwalnya tuh Pak. Ini udah ke-7. Ini kan sudah Ketujuh, ke-7, Pak. berarti kan udah terakhir setelah UTS, habis ini UTS. Ini di Kan? Adlink tuh absen masih 3 ya. Saya masih 3. Harusnya UTS sih Pak. 嗯 8